Shit. Paano ngayon to? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adam Rafandi Zulbahtian Mada dengan NIM 9214231101 dari kelas C jurusan akuntansi semester 1. Di kesempatan video kali ini saya akan membawa materi dengan tema geostrategi dan ketahanan nasional di Indonesia untuk memenuhi tugas video mata kuliah kewarganegaraan dari Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama ada arti dan hakikat geostrategi Indonesia. Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia pada dasarnya memerlukan pengerahan sumber daya yang dimiliki, baik geografi, demografi, maupun sumber kekayaan alam. Dengan modal dasar ini didukung oleh penguasaan iptek serta tegaknya kepastian hukum, diharapkan pelaksanaan pembangunan nasional dapat mencapai tujuan dengan tepat, efektif dan efisien dalam program jangka panjang maupun jangka pendek. Atas dasar itu diperlukan suatu rencana pembangunan dengan pengendalian waktu, ruang, alat, dan kondisi melalui kebijakan politik dan strategi nasional. Keberhasilan suatu strategi dalam memanfaatkan ruang negara secara tepat dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional merupakan manifestasi kesadaran ruang atau space consciousness secara utuh dan konsisten. Kutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi tahun 2016 oleh Kailan, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan. Arahan yang dimaksud yaitu bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan bermartabat. Arahan tersebut yaitu bagaimana kita membuat strategi pembangunan, mengambil keputusan, dan dengan harapan masa depan itu lebih baik, lebih aman, dan tentram. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi geografis dan ruang di mana bangsa Indonesia berada, maka selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Geostrategi Indonesia berkembang dan sangat erat dengan hakikat terbentuknya negara dari berbagai macam suku, etnis, ras, golongan, agama, bahkan teritorial. Proses pembentukan bangsa Indonesia adalah proses monopluralis. Maksudnya, manusia terdiri dari beberapa unsur, tetapi merupakan satu kesatuan utuh. Prinsip-prinsip nasionalisme dalam geostrategi dilansir dari buku Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional pada tahun 2019 oleh Armaidi Armawi. Berikut beberapa prinsip nasionalisme. Yang pertama yaitu kesatuan sejarah.
Bangsa Indonesia tumbuh dari kesatuan sejarah, dimulai dari zaman prasejarah, Majapahit, Sriwijaya, Sumpah Pemuda, proklamasi, hingga membentuk bangsa Indonesia yang sekarang. Dengan demikian, pada hakikatnya, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional, ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode, atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul, serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Implementasi geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam substansi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat jelas tersirat cita-cita berkebangsaan atau cita-cita nasional, dan tujuan berkebangsaan atau tujuan nasional, dan kepentingan berkebangsaan atau kepentingan nasional, serta tugas pokok berkebangsaan atau tugas pokok nasional dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cita-cita nasional. Dengan mencermati alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa kondisi masa depan bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada tujuan nasional. Dengan mencermati alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan dari kolonialisme atau penjajahan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus terwadahi dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan tujuan hidup dalam berkebangsaan Indonesia guna mencapai cita-cita berupa berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, bahwa tujuan hidup berkebangsaan atau tujuan nasional Indonesia dapat dianalogikan dengan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain yang diyakini dan dianut oleh umat beragama guna mencapai cita-citanya berupa berkah dan rahmat surga, yang juga dapat dianalogikan dengan berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan nasional tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada kepentingan nasional. Kepentingan nasional bersifat mutlak, sesuatu yang bersifat absolut dan tidak bisa ditawar, serta tidak terbatas, yang artinya bahwa dalam melaksanakan tujuannya diprioritaskan pada sesuatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan kepada tujuan lain, seperti kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup di dalamnya integritas teritorial,
menjaga kedaulatan nasional, dan memberikan keselamatan bangsa Indonesia yang tentu saja harus berdasarkan karakteristik geografi Indonesia. Kepentingan nasional tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik global maupun regional. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah-masalah yang bersifat global maupun regional, ke depan harus mengutamakan pemberdayaan kemampuan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang sesuai dengan letak geografis. Melihat dari perspektif betapa pentingnya bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya berupa kedaulatan, integritas, teritorial, dan kolaborasi dengan dunia internasional dalam perkembangan situasi sekarang. Perlunya reformasi dan demokrasi yang berkelanjutan atau sustainable agar menuju pemerintahan yang lebih baik. Karena perkembangan global maupun regional senantiasa berubah secara dinamis yang tidak dapat dihindari lagi. Namun harus disikapi adanya mengantisipasi dengan konsep kepentingan nasional Indonesia. Artinya, kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu ditimbang sebagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kembali lagi dengan mencermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa ada 4 kepentingan fundamental bangsa Indonesia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan keamanan berupa terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kepentingan dan yang ketiga ada kepentingan kecerdasan berupa cerdasnya kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya kepentingan dunia berupa terlibat dunia yang sama, pribadi dan sosial. Keempat kepentingan fundamental tersebut harus kini dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada tugas pokok nasional. Dengan mencermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa ada 4 tugas pokok bangsa Indonesia yang dilaksanakan untuk memenuhi cita-cita negara. Indonesia telah dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional yang memiliki 8 gatra ketahanan nasional, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kondisi ketahanan nasional sampai dengan akhir 2016 masih berada pada posisi kurang tangguh dengan nilai indeks ketahanan sebesar 2,60. Setelah mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan beberapa kerawanan pada masing-masing gatra ketahanan nasional yang ada 8 itu, di tengah dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sampai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra ketahanan nasional. Lalu yang kedua ada pemerintah perlu memperkuat kemampuan pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri. Lalu yang
Selanjutnya ada pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penyebaran penduduk. Selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum, serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi objek pemerataan penyebaran penduduk. Lalu yang selanjutnya ada pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi, pengarahan langsung kepada masyarakat, maupun melalui program pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, sampai dengan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya ada pemerintah perlu melakukan usaha penguatan kemampuan ekonomi yang berbasis kemandirian melalui efisiensi penggunaan anggaran dan pemberdayaan sumber-sumber pemasukan APBN untuk menghindari infiltrasi kepentingan negara besar melalui paket-paket bantuan ekonomi. Lalu cara selanjutnya itu pemerintah perlu melakukan usaha perluas lapangan kerja serta melakukan pembimbingan dan pendampingan secara langsung kepada penduduk dalam kategori miskin dengan program-program usaha ekonomi kerakyatan agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka serta rasio secara signifikan. Selanjutnya itu pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program Kebhinneka Tunggal Ika untuk memperkokoh solidaritas kesatuan bangsa dengan memberdayakan elit politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda di daerah-daerah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemerintah perlu melakukan usaha penguatan dan penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan demokrasi pemilihan presiden atau wakil presiden, kepala atau wakil kepala daerah, dan wakil-wakil rakyat secara langsung yang lebih efektif dan efisien dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila agar stabilitas politik nasional senantiasa terjaga dan kondusif, sehingga tidak ada lagi celah bagi negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya. Pemerintah perlu segera menginisiasi penyusunan regulasi atas undang-undang tentang garis-garis besar haluan negara yang di dalamnya mengatur penegasan cita-cita nasional, kepentingan nasional, dan tugas pokok nasional sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi integritas dan persatuan guna menciptakan Indonesia maju dan dipandang oleh dunia. Misi yaitu mewujudkan Indonesia negara yang berintegritas dan bersatu, mewujudkan Indonesia maju, menjadikan Indonesia negara acuan negara lain di dunia, dan yang terakhir ada menciptakan Indonesia yang lebih dikenal di mata internasional. Sekian visi dan misi saya.